Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat malam jemaat kekasih Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita pada malam hari ini dalam ibadah rumah tangga yang masih tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing. Namun sekalipun masih kita lakukan di rumah kita masing-masing, kiranya sukacita dan kerinduan kita untuk tetap mengikuti ibadah boleh tetap ada. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Allah, sumber kehidupan kita, dengan menyanyikan Kidung Jemaat 314 ayatnya yang pertama. Pujilah sumber hidupmu. Melandasi persekutuan kita pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dipilih dari Injil Matius pasal 10 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita memohon kekuatan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena saat ini kami kembali dapat berkumpul dan bersekutu dalam keluarga kami. Kiranya ibadah yang kami lakukan pada saat ini Tuhan boleh berkenan dan berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Melandasi persekutuan kami pada malam hari ini ya Tuhan,
kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami dan bimbing kami, agar kami boleh mengerti dan boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah sedia membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih, disilakan duduk. Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-15. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Dari pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-5 dan 15, diberi satu tema, Duta Raja. Duta Raja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata duta berarti orang yang diutus oleh pemerintah untuk melakukan tugas khusus. Menjadi utusan sebuah organisasi adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang yang diutus. Karena dengan demikian mereka dianggap lebih berkompeten mewakili sejumlah anggota organisasi tersebut. Sekalipun di balik semua itu terdapat tanggung jawab yang harus mereka emban. Mereka harus bersedia memenuhi tugas pengutusannya dan kembali membawa pertanggungjawabannya kepada organisasi yang mengutusnya. Nah, dalam perikop kita pada saat ini, yang dimaksud dengan duta raja adalah ke-12 rasul, sementara raja adalah Allah sendiri. Ke-12 rasul ini dipilih dan diutus sendiri oleh Tuhan dengan tugas khusus. Tugas atau perintah Allah dalam perikop ini terutama berlaku untuk para rasul, tetapi dalam prinsip rohaninya berlaku untuk setiap pelayan Tuhan. Sebelum diutus, mereka juga diberitahukan apa saja yang akan dilakukan dalam misi ini. Dalam ayat 6 dan 8 pembacaan kita pada malam hari ini, di situ disampaikan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh ke-12 rasul, yakni memberitakan kerajaan sorga kepada domba-domba yang hilang dari Israel.
menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan juga mengusir setan-setan. Jemaat kekasih Tuhan, tugas ke-12 rasul ini dilakukan dengan cuma-cuma, karena mereka juga menerimanya dengan cuma-cuma. Kalau mungkin di dalam sebuah organisasi atau pemerintahan, duta atau orang yang melakukan tugas khusus diberikan upah, tetapi ke-12 rasul ini tidak diberikan upah oleh Allah, tetapi mereka melakukannya dengan cuma-cuma. Dalam ayat 9 dan 10 bacaan kita, para rasul diperintahkan untuk tidak membebani pikiran mereka dengan harta, juga dengan perbekalan dan tempat tinggal. Mengapa? Karena Allah mau rasul belajar melihat bagaimana luar biasanya penyertaan Allah dalam tugas yang mereka lakukan. Allah yang akan mencukupkan dan memimpin mereka dalam melakukan tugas pelayanan ini. Dalam ayat 10 bacaan kita dikatakan, sebab pekerja patut mendapatkan upahnya. Pekerja patut mendapatkan upahnya. Jadi sekalipun mereka menerima dan melakukan tugas dengan cuma-cuma, tetapi Allah tetap mencukupkan mereka dan memimpin mereka karena melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu menjadi upah bagi ke-12 rasul. Bukan seperti saat ini, duta diberi upah dengan uang, tetapi mereka mendapatkan upah dari Allah dengan kasih dan pemeliharaan Tuhan selama melakukan tugas pelayanan mereka. Dalam ayatnya yang ke-11 sampai 15 bacaan kita menyatakan bagaimana para rasul harus melakukan tugas mereka agar mereka dan firman Allah boleh diterima dengan baik oleh orang-orang. Allah juga dengan tegas mengatakan bahwa siapapun yang menolak kedatangan murid dan berita keselamatan yang mereka sampaikan, maka orang atau kota tersebut akan menerima hukuman pada hari penghakiman Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ke-15 jelas dikatakan bahwa hukumannya akan lebih berat dari Sodom dan Gomora. Jadi setiap orang yang menolak ke-12 rasul dan firman yang mereka sampaikan, mereka akan menerima hukuman yang lebih berat dari Sodom dan Gomora. Jemaat kekasih Tuhan, sebagai orang percaya dalam Kristus yang telah ditebus oleh Allah, kita juga disebut sebagai utusan Allah atau duta raja untuk memberitakan Injil Kristus. Bukan hanya ke-12 rasul, pendeta atau majelis, tetapi kita semua yang telah menerima Yesus dan telah ditebus olehnya. Ini merupakan hak dan tugas istimewa bagi kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Allah memilih kita sebagai dutanya bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita cakap menurut ukuran manusia, tetapi kita dipilihnya karena kita istimewa di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Sama seperti Allah telah memilih rasul-rasul karena mereka istimewa di mata Allah. Kristus telah berkarya untuk keselamatan kita dan Ia telah memberikannya kepada kita dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, apapun kondisi kita saat ini, mau susah, senang, kaya atau miskin, kita diutus untuk mengemban pelayanan pekabaran Injil. Kapanpun dan dimanapun Allah menginginkannya, kita melakukannya. Tuhan yang akan senantiasa memampukan dan memimpin kita dalam melakukan tugas pelayanan khusus ini. Terpujilah Kristus. Amin.
Sebagai tanda ungkapan syukur kita, pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyi dari Mazmur 119 ayatnya yang pertama. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Karena itu, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami dan arahkanlah kami untuk selalu mengikuti teladan kasih yang Tuhan telah ajarkan kepada kami umat-Mu dan keluarga. Dalam keluarga, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami sehari-hari. Ke dalam Tuhan yang empunya segala berkat persembahan kami pada malam hari ini, kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan, berserah dan menyerahkan kehidupan setiap anggota keluarga kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit yang dapat mengancam dan melemahkan jasmani dan kehidupan rohani kami. Jagai kami dan berkati setiap pekerjaan yang kami lakukan, agar oleh berkat-Mu kami dapat memenuhi kebutuhan hidup kami dan kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Dalam syafaat kami pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa bagi umat Tuhan yang masih harus terus keluar rumah untuk bekerja di tengah pandemi COVID-19. Kuatkan keyakinan mereka atas pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk taat dan setia mengikuti anjuran kesehatan. Jauhkanlah mereka dari segala penyakit, termasuk COVID-19, yang terus mengintai kehidupan mereka di tempat kerja. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kekasih kami yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah Tuhan. Kiranya Engkau sebagai sumber kesembuhan dalam kehidupan kami, boleh menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga dengan bilur-bilur dan kuasa Roh Kudus-Mu, mereka boleh sembuh dari penyakit yang mereka derita. Ini doa syukur dan syafaat kami pada saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita
mengangkat pujian sekali lagi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 426 ayatnya yang pertama, kita harus membawa berita. Jemaat kekasih Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan sesuai firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah rumah tangga kita pada saat ini. Terima kasih atas kesediaan dan kesediaan kita untuk beribadah pada malam hari ini. Biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita dalam sepanjang kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan, bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan